13 kecamatannya berada di sisi atau di daerah aliran Sungai Ogan. Mhm. Ya, jadi sangat khas sekali. Itu juga yang menyebabkan bahwa kemarin dampaknya luar biasa. Artinya 12 dari 13 kecamatan terdampak semua. Mhm. Maka kita melakukan checkpoint dan melakukan penempatan posko-posko siaga di masing-masing kecamatan. Karena semuanya memiliki potensi dan peluang yang sama untuk Mhm. terdampak jika terjadi eskalasi yang meningkat. Pembentukan hidrometeorologi tipe basah Mhm. seperti perahu yang memang kita evakuasi yang paling efektif Ya. pada saat situasi meningkat, baik untuk mengevakuasi orang maupun barang-barang berharga. Jadi secara struktur itu tadi kita telah melakukan langkah-langkah pembentukan posko dan sebagainya, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan kemudian melakukan penguatan-penguatan peralatan, telah hadir beberapa unit perahu yang diperkuat, kemudian beberapa peralatan-peralatan untuk pengurasan dan pengeringan, dan juga yang tidak kalah pentingnya mitigasi yang kita lakukan, Mbak Dela, alhamdulillah Kabupaten Oku telah memiliki penguatan sistem peringatan dini atau early warning systemnya untuk memitigasi atau mengantisipasi terjadinya kenaikan-kenaikan air, Mhm. yaitu dengan menghadirkan alat pendeteksi ketinggian air dan berbasis sensor, dan kami telah meletakkan di real time dengan perangkat-perangkat seluler atau gadget, komputer dan sebagainya, masyarakat bisa mengakses secara mandiri sehingga tidak ketergantungan lagi dengan Mhm. aparat dari BPD dan sebagainya. Walaupun kita tetap menjalankan tugas-tugas kita seperti biasanya, Mhm. tapi masyarakat telah kita share secara luas. Jika terjadi hujan yang mungkin di atas rata-rata, masyarakat bisa langsung memeriksa atau memantau dalam aplikasi Nada yang kami siapkan. Jadi jika hujan dengan durasi yang cukup lama, dengan intensitas yang cukup lebat, dengan coverage area yang lebih luas, masyarakat bisa memantau uh, waktu ke waktu eskalasi peningkatan air, sehingga masyarakat bisa memitigasi seandainya terjadi ada situasi yang meningkat untuk Ya. mengevakuasi dirinya atau barang berharga, dan dari pihak perangkat juga aparat bisa melakukan langkah-langkah waktu yang lebih spare waktu yang lebih longgar untuk melakukan langkah-langkah himbauan kepada masyarakat. Itu Baik. kira-kira Mbak Dara. Baik, Pak Yanuar, kalau dari Oku sendiri dari dari 13 kecamatan ya, Pak ya. Ini pemantauan dari BPBD Oku, wilayah mana saja bisa dikatakan kalau peluangnya paling parah, Pak, apabila terjadi bencana di Oku? Daerah yang paling sensitif kita di Kabupaten Oku ini salah satu di antaranya di Ulogan itu sendiri. Ulogan Meskipun ya. dia daerahnya hulu, Mhm. tapi di daerah Ulogan itu dia memiliki geografis yang khas karena dikelilingi perbukitan. Mhm. Dan kemudian akses masuk ke lokasinya juga itu kalau kita sebutnya ada jalur atas, jalur bawah. Yang kedua jalur itu juga sangat khas. Satu sisi kiri di tebing, sebelah kanannya jurang atau sungai. Dan Mhm. dalam kondisi geografis, tekstur dari perbukitan yang juga sangat rentan pada saat terjadi hujan yang di atas rata-rata, itu sangat berpotensi untuk terjadi longsoran baik di dinding maupun dinding penahan sungai. Dan kemudian berdasarkan kesejarahan yang baru saja terjadi kemarin, di 2024 yang lalu, daerah Ulogan tersebut banjirnya telah membawa material dari perbukitan, bukan hanya sekedar air tapi bebatuan dan kayu dan lain sebagainya. Mhm. Jadi kondisi yang memang kami amati dengan cermat itu daerah Ulogan, dan kemudian juga ada beberapa titik di wilayah kota yang mengalami langganan untuk banjir, termasuk di seperti Sukaraya, daerah kemudian daerah Tanjung Baru dan beberapa titik. Dan untuk daerah yang lebih ke hilir seperti daerah di Kecamatan Ubatang, yaitu Desa Gunung Meraksa, karena memang di daerah tersebut secara geografisnya yang hidup di tepi aliran sungai. Jadi itu Mhm. beberapa titik-titik yang memang cukup mendapatkan perhatian Ke Pak Sriono, PLT Kepala BPBD Kota Prabu Muli. Pak Yono, kalau di Kota Prabu Muli seperti apa juga nih Pak kabarnya? Untuk mitigasi juga yang diperkirakan dari 13 hingga 14 Januari 2026 ini mendapatkan peringatan dini dari BMKG. Silakan Pak Yono. Kami sudah
berkaca dengan yang kejadian tahun 2025 kemarin, yang beberapa bulan terakhir, BPBD Kota Prabu Muli selalu memberikan informasi apa yang diberikan oleh BMKG, informasi-informasi itu langsung di share ke IG, ke Facebook, termasuk ke grup-grup WhatsApp baik kelurahan maupun kecamatan untuk informasi awal dari BMKG. Selanjutnya kami ada SK siaga darurat, SK tanggap darurat, mengingat kejadian di tahun 2025 kemarin. Jadi BPBD Kota Prabu Muli menyiapkan personil di beberapa posko, baik peralatan maupun lainnya. Begitu, Mbak. Baik, baik kalau untuk di daerah Prabu Muli bisa dikatakan kawasan yang mungkin kalau pada saat ada bencana yang parah ini yang menjadi perhatian khusus BPBD Kota Prabu Muli daerah mana saja Pak Yono? Kami untuk menjadi perhatian itu sepanjang aliran Sungai Keleka yang menjadi titik fokus teman-teman BPBD Kota Prabu Muli. Ada Kecamatan Prabu Muli Selatan, Kecamatan Prabu Muli Timur, dan Kecamatan Cambai yang dilalui oleh Sungai Kelekar, Mbak. Baik, baik kita untuk Anda yang bergabung kembali di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Kita ada pertanyaan ini pagi hari ini untuk Pak Siswanto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Siswanto dari Mbak Dwi di Pelaju. Mengetahui perakiraan cuaca ini dari mana saja Pak? Soalnya kami sering mendengarkan perakiraan cuaca dari Pro 1 RRI Palembang tapi setiap pagi. Nah untuk update-nya itu seperti apa dari Mbak Dwi di Pelaju? Silakan Pak Siswanto. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Dwi dari Pelaju ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya atau media apa yang bisa digunakan untuk mendapatkan update informasinya, meskipun memang tadi Mbak Dwi menyampaikan setiap hari, setiap pagi itu memang di RRI Pro 1 Palembang tuh ada rilis tentang perakiraan cuaca setiap harinya. Nah, barangkali Mbak Dwi selain dari RRI ya bisa mendapatkan update informasinya itu yang pertama itu melalui media sosial kami, baik yang ada di Instagram maupun di Facebook itu di Info Cuaca Sumsel, itu pertama. Kemudian yang kedua, barangkali bisa melalui aplikasi yang berbasis web, itu ada di webnya kami adalah alamatnya di www.bmkg.go.id, atau mungkin bisa juga yang berbasis web juga Mbak Dwi bisa mengetik dengan kata kunci di Google Chrome-nya itu dengan kata kunci DWT spasi BMKG. DWT ini adalah Digital Weather for Traffic. Artinya apa? Layanan atau platform untuk melihat perakiraan cuaca berbasis web, khususnya adalah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Artinya itu juga bisa digunakan. Termasuk barangkali bisa juga melalui aplikasi App Store atau Play Store, itu bisa di info.bmkg juga. Nah, barangkali sedikit yang bisa kami sampaikan dari aplikasi yang DWT spasi BMKG ya. Di situ sudah tersedia beberapa layanan perakiraan cuaca maupun update-nya, baik untuk layanan informasi untuk perjalanan darat, laut maupun udara. Artinya Mbak Dwi bisa mendapatkan informasi perakiraan cuaca termasuk update-nya itu sampai dengan 7 hari ke depan. Artinya kalau hari ini di tanggal 13, artinya Mbak Dwi bisa mendapatkan informasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk barangkali di Palembang sekitarnya, termasuk update-nya sampai dengan 7 hari ke depan dengan tingkat ketelitian itu sampai dengan level kelurahan. Misalkan Mbak Dwi berada di Pelaju itu di desa atau kelurahan mana, kemudian Mbak cari aja daerah yang Mbak ingin lihat, kemudian itu akan terlihat bagaimana atau perakiraan cuaca sehingga 7 hari ke depan. Dan tentunya karena cuaca itu bersifat dinamis atau selalu akan berubah, Mbak Dwi bisa mendapatkan informasinya dengan melalui
aplikasi tadi dengan dilihat terus, akhirnya kita bisa mendapatkan update dan perakiraan cuacanya secara berkala. Begitu Mbak Dwi Baik, barangkali. baik, kita ada WhatsApp kembali dari Ibu Noni di Kenten. Selamat pagi Bapak-bapak. Ini mau nanya, beberapa bulan yang lalu kan sempat mendengarkan alarm pendeteksi bencana yang ada di kantor wilayah Kota Palembang, Wali Kota Palembang. Nah, seberapa efektif alarm pendeteksi bencana tersebut? Apakah sudah jalan dan bagaimana untuk di daerah wilayah Oku dan di daerah Prabu Muli? Nah, mungkin sebelum kita ke Prabu Muli dan Oku, mungkin Pak Siswanto bisa bantu jawab untuk seberapa efektif alarm pendeteksi bencana yang ada di kantor Wali Kota Palembang. Iya, benar. Itu memang beberapa waktu yang lalu ya. Iya. Itu adalah alarm atau bel yang dimiliki oleh Pemko Kota Palembang. Khususnya itu adalah mengaktifkan kembali bagaimana media atau sarana yang dimilikinya itu pernah digunakan tetapi sudah beberapa waktu atau beberapa masa itu tidak digunakan. Khususnya adalah untuk bagaimana memberikan warning ketika ada curahan hujan yang cukup tinggi, kemudian masuk ke muara Sungai Musi yang barangkali ada indikasi meluapnya atau debit air itu naik, yang mungkin salah satu dampaknya adalah genangan maupun banjir yang ada di sekitaran bantaran Sungai Musi. Itu biasanya akan dibunyikan alarmnya. Barangkali hampir mirip seperti yang dimiliki oleh teman-teman Pak Januar tadi yang disampaikan ya. Sudah ada 3 titik peralatan peringatan dini secara non struktural yang barangkali ya. Artinya memasang beberapa sensor di daerah hulu dan beberapa titik yang mana sistem kerjanya adalah ketika ada curah hujan yang tinggi, kemudian terlihat adanya kenaikan muka level air sungai yang di sekitaran peralatan itu, mungkin di Sungai Ogan atau beberapa aliran sungai itu, sehingga memang dengan histori bahwa ketika ada hujan yang meluap dan menyebabkan banjir itu alarmnya akan bunyi, sehingga menjadi informasi awal oleh alat itu diterima oleh masyarakat untuk menjadi respon awal untuk melakukan upaya mitigasi. Apakah mereka masih memungkinkan tinggal di daerah atau pemukimannya atau rumahnya dengan hanya menaikkan barang-barang di lantai 1 atau di beberapa tempat yang agak lebih tinggi, atau memang harus segera melakukan evakuasi untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Artinya sesuai dengan artinya ketika berbicara peringatan dini atau early warning itu kan biasanya ada kelas-kelasnya ya. Kapan misalkan waspada, kemudian awas, atau sampai dengan kita harus sudah melakukan tindakan seperti apa. Barangkali itu karena itu memang peralatannya atau sistemnya itu miliknya Pemko Palembang barangkali itu Mbak. Baik Pak Siswanto, sebelum juga ditanggapi Pak Yanuar dan Pak Sriono, kita ke penelpon dulu. Ada pendengar kita yang bergabung, Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Bu Eva di Piperja. Silakan Bu Eva. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Ya, ini saya tertarik nih dengan topik kita pagi ini. Kalau di Pulau Jawa itu kayak seperti aja yang dari Jogja. Di Jogja itu ada jalur evakuasi itu. Nah, kalau di Palembang sendiri atau Sumatera Selatan sendiri seperti di Oku dan Prabu Muli itu ada nggak jalur evakuasi? Ya, mungkin karena daerah kita kayak di Pagar Alam itu ada pegunungan. Kalau di Prabu Muli atau di Palembang sendiri ada sungai. Nah, mungkin ada jalur-jalur evakuasi untuk penyelamatan warga. Nah, kira-kira seperti di Palembang sendiri atau di Oku atau di Prabu Muli, ada nggak jalur evakuasi seperti ini? Karena saya pikir ini jalur evakuasi ini seperti yang dikatakan Pak Sis tadi, itu sangat penting, sangat menolong masyarakat untuk ya istilahnya lah menyelamatkan diri begitu. Setelah itu mempermudah petugas untuk mendata sih istilahnya tuh untuk mengangkut masyarakat lah yang dari lokasi terkena bencana ini. Nah, cuma itu aja Mbak Dela, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eva di Piperja. Mungkin Pak Yanuar boleh ditanggapi dari Bu Eva di Piperja. Baik, terima kasih. Mungkin sekalian menanggapi yang pertama tadi, bahwa
untuk sistem peringatan dini di Kabupaten Oku itu tentu berdiri sendiri, berbeda dengan yang di Kota Palembang. Kami kebetulan mengedepankan sistem peringatan dini dengan menggunakan peranti atau perangkat water gauge atau alat pendeteksi ketinggian air. Dan untuk mengaksesnya, masyarakat bisa mengunjungi website nada-iot.com dan itu bisa diakses secara luas kepada masyarakat secara terbuka. Pada kesempatan ini kami juga izin untuk mensosialisasikannya dengan mengakses tentu dengan selaku user menggunakan kode RANA 123. Jadi nanti di situ masyarakat bisa memantau secara real time secara ketinggian air, dan di situ sudah ada indikator-indikator warna merah, warna biru, warna kuning dan seterusnya. Yang mana tentu pada saat masuk kuning menuju ke merah itu alarm akan berbunyi. Dengan kata lain, jika ketinggian air sudah menyentuh bibir sungai, maka di aplikasi itu akan memberikan sinyal atau alarm atau sign atau tanda yang memberikan peringatan untuk lebih mewaspadai atau mengantisipasi. Itu jadi, dan itu bisa diakses secara luas pada masyarakat. Dan kemudian terkait untuk Jalur evakuasi. Halo, Pak Yanuar. jalur evakuasi Halo, memang halo Pak Yanuar. Halo. Baik, ini mungkin karena sinyal ya. Kita terputus-putus ini. Halo. Halo Pak Yanuar, mungkin bisa merubah posisinya ini sedikit Pak Yanuar karena kita tidak bisa menerima suara Pak Yanuar dengan baik. Halo. Gimana, Pak? Baik. Boleh Sekarang, dilanjut. Mbak, Bagus. Bagus Pak, boleh dilanjutkan Pak. kan mendengar dengan jelas penerima? Halo. Oke ya. Baik, jadi terima kasih. Kami juga tentu. Halo, gimana, Mbak Dela? Ya, sudah bagus Pak, silakan. Halo? Halo Pak, sudah bagus, silakan Pak Yanuar. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu tadi pertama. Oke, makasih, lanjut. Jadi itu tadi untuk sistem peringatan dininya itu silakan diakses, dan kemudian untuk jalur evakuasi kami telah merapikan dan kemudian berharap kepada seluruh rekan-rekan di kecamatan juga untuk menyesuaikan jalur-jalur evakuasi, karena belajar pengalaman yang lalu pada saat kebencanaan yang terjadi secara meluas, hampir seluruh wilayah itu karena di tepi jalur das yang juga bersisian dengan jalan poros, jalan lintas maupun jalan kabupaten dan jalan provinsi, itu mengakibatkan banyak wilayah yang terisolasi. Maka kita telah melakukan inventarisasi jalur-jalur alternatif untuk menjadi penghubung saat jalur utama terkunci, dan juga menggunakan jalur-jalur arteri lainnya. Dan terima kasih, nanti masukannya kami akan terus merapikan jalur-jalur evakuasi dimaksud. Demikian, Mbak Dela. Baik, kita ke Pak Suryono dari PLT Kepala BPBD Kota Prabu Muli. Boleh ditanggapi juga nih Pak, tadi untuk pertanyaan dari Bu Noni tadi, ini apakah di Prabu Muli juga ada pendeteksi bencana? Terus juga dari Bu Eva juga jalur evakuasi, silakan Pak Yono. Untuk mendeteksi bencana kami belum memiliki kemungkinan tahun ini kami baru menganggarkan EWS untuk mendeteksi bencana, mungkin akan dipasang spot-spot di aliran Sungai Kelekar, sehingga nanti apabila sudah dipasang bisa lebih dini mengetahui apa kenaikan debit air yang ada di sepanjang Sungai Kelekar. Itu Mbak Dela. Baik. Untuk jalur evakuasi, kami ada beberapa kelurahan dan desa yang telah memiliki jalur evakuasi. Kami ada Destana, Desa Tangguh Bencana, Kelurahan Tangga Bencana, termasuk relawan-relawan yang ada di kelurahan dan desa. Apabila terjadi banjir di sepanjang aliran Sungai Kelekar, tim relawan maupun rekan-rekan BPBD akan bergerak menuju tempat-tempat banjir, sehingga untuk jalur evakuasi
tim relawan dan tim BPBD yang akan mengarahkan kemana akan masyarakat ke tempat yang lebih aman. Gitu, Mhm. Mbak. Baik, baik, Pak Yanuar, Pak Siswanto, dan Pak Yono, kita terima telepon kembali ya. Pendengar kita ada yang bergabung Pro 1, selamat pagi. Pagi Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Pak? dengan Pak Dodi di Indralaya, Mbak Dela. Pak Todi, Dodi. Dodi di Indralaya, silakan Pak Dodi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dela. Ini Pak yang mau saya tanyakan, saya kan warga Indralaya Pak, tapi mertua saya ada di Prabu Muli. Kebetulan saya sering bolak-balik Prabu. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, kenapa ya Pak jalanan protokol di Prabu sering terjadi banjir? Itu banjir apa genangan air ya Pak? Hmm, Kalau boleh tahu penyebabnya apa? oke, baik. Segitu saja Pak Dodi. Iya. Baik, terima kasih Pak Dodi di Indralaya. Mungkin Pak Yono langsung boleh tanggapi nih Pak, untuk jalan protokol yang ada di Prabu Muli. Eh, Terima kasih Pak Dodi. Pak Dodi atas pertanyaannya. Sekarang drainase kita itu daya dukung sama daya tampungnya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi di jalan protokol-protokol Prabu Muli sering banjir itu penyebabnya banyak sedimen-sedimen lumpur yang ada di drainase. Nah, program Pak Wali kemarin sudah melakukan pengerukan dan perbaikan drainase di sepanjang Jalan Sudirman. Ada spot yang terdampak lumpur maupun sampah-sampah yang ada di parit itu, Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan menjadi program Pak Wali untuk revitalisasi drainase yang ada di Kota Prabu Muli. Baik, kita kembali ke Pak Siswanto. Pak Siswanto, tadi kan ada pertanyaan dari Bu Eva untuk jalur evakuasi. Kalau di Kota Palembang sejauh ini seperti apa nih Pak? Iya, terima kasih. Pertanyaannya Bu Eva dari mana tadi ya? Dari Pak Piparja. Piparja ya. Iya. Terkait jalur evakuasi barangkali yang tadi coba disampaikan bahwa di Jogja ya tadi. Memang kalau di kota Jogja itu kan memang jalur evakuasi sudah cukup masif karena memang di sana barangkali diinisiasi dengan adanya jalur atau rawan gempa bumi tsunami ya awalnya itu, sehingga memang pemerintah daerah khususnya yang ada di Yogyakarta sana itu sudah membuat yang namanya dokumen rencana kontingensi yang dalam hal ini adalah salah satunya bagaimana mereka sudah menyiapkan jalur-jalur evakuasi untuk beberapa beberapa kondisi bencana, apakah untuk jalur evakuasi bencana gempa bumi yang diikuti dengan tsunami, atau barangkali ini jalur-jalur evakuasi yang digunakan untuk beberapa kawasan atau daerah yang memiliki potensi bencana gerakan tanah longsor, atau termasuk barangkali mereka juga sudah menyusun dokumen rencon untuk beberapa ancaman bencana untuk banjir maupun banjir genangan. Nah, barangkali bagaimana dengan Kota Palembang? Mestinya memang Palembang ini kan kalau secara topografi kita sama-sama mengetahui adalah daerah datar rendah atau bahkan rawa ya. Tentunya ini juga perlu diantisipasi. Kita di daerah dataran rendah, tetapi memang Kota Palembang menjadi kota vital, memang pusat pemerintahan Sumatera Selatan ada di Kota Palembang. Tentunya memang harus ada beberapa jalur-jalur evakuasi yang disusun melalui dokumen rencana kontingensi tadi, baik untuk banjir genangan, kemudian banjir yang sifatnya sesaat ya, atau flash flood tadi yang kami katakan bahwa khususnya di Kota Palembang, kemudian termasuk barangkali beberapa dampak longsor barangkali kalau memungkinkan itu terjadi. Tentunya memang harus memiliki sarana itu, artinya untuk bagaimana menjadi jalur evakuasi ketika masyarakatnya atau beberapa wilayah yang ada di Kota Palembang itu memang ada ancaman atau risiko bencana hidrometeorologi, ya barangkali itu Mbak. Baik Pak Siswanto, Pak Yanuar, dan Pak Yono, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita yang bergabung Pro 1, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Virgo di Banyuasin. Di sini ada bersama Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Pak Siswanto, Ya. Kepala BPBD Kabupaten Oku, Bapak Yanuar Effendi, dan PLT Kepala BPBD Kota Prabu Muli, Pak Sriono. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dela. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Luar biasa sekali ini bentuk antisipasi dari lembaga terkait juga sudah maksimal nih ya. Tapi mungkin yang menjadi perhatian dari kita di masyarakat ini Pak, terutama terkait dengan hujan ya. Karena memang hujan ini salah satunya sih rezeki sih kalau menurut saya. Karena memang secara tidak langsung itu berkahnya banyak. Cuman yang banyak menjadi kendala kan beberapa daerah kita yang tidak bisa menampung air hujan hingga akhirnya timbul banjir gitu ya. Nah ini mungkin kalau boleh saya sampaikan sebagai masyarakat umum, mungkin peran serta dari BPBD, peran serta dari BMKG mungkin sudah cukup maksimal ya. Dari sisi penyampaian informasi, kemudian juga langkah-langkah strategis yang dilakukan jika terjadi bencana. Nah, mungkin pertanyaan saya lebih ke peran pemerintah nih Mbak Dela. Karena memang secara tidak langsung kan banyak terjadinya banjir di suatu wilayah itu karena mungkin sistem tata kotanya tidak baik gitu ya. Baik itu di wilayah perkotaan seperti Palembang ini kan banyaknya pemukiman warga yang dibangun di atas irigasi air, atau mungkin beberapa wilayah juga yang sampahnya luar biasa banyak. Nah, kemudian juga di daerah-daerah yang mungkin yang terjadi di Oki kalau nggak salah ya, itu yang baru-baru ini ya, di daerah Tugu Mulia itu dan sekitarnya, itu mungkin sejauh mana terkait dengan tata kelola wilayahnya masing-masing gitu ya, hingga air itu bisa merendam wilayah-wilayah yang dianggap mungkin selama ini tidak pernah banjir, ujungnya jadi banjir. Ini mungkin peran pemerintahnya, selain peran pemerintah juga peran masyarakat kita gitu ya. Karena memang kalau kita lihat sih sepertinya masyarakat lebih ke acuh gitu ya, tidak mempedulikan lingkungannya gitu ya. Apa-apa pemerintah bawa pemerintah gitu. Ujung-ujungnya kalau banjir yang diserahkan pemerintah. Yang repot juga BPBD dan juga peran yang lain karena mau tidak mau menjadi tanggung jawabnya harus mengevakuasi warga yang terendam banjir. Nah ini seperti apa? Jadi seperti perizinan dan sebagainya. Apakah juga dari BPBD atau dari BMKG juga menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah daerah terkait? Semoga itu Mbak Dela. Baik, Terima kasih banyak. terima kasih Pak Virgo di Banyuasin. Mungkin kita ke Pak Yono dulu. Pak Yono selaku PLT Kepala BPBD Kota Prabu Muli, sejauh ini peran pemerintah Kota Prabu Muli seperti apa nih Pak Yono? Peran pemerintah Kota Prabu Muli dalam penanganan bencana maupun kebijakan lainnya. Jadi pemerintah Kota Prabu Muli akan mengambil kebijakan tata ruang di sepanjang aliran Sungai Kelkar. Jadi melalui OPD terkait melakukan pengawasan dan evaluasi izin bangunan di wilayah resapan air sepanjang aliran Sungai Kelkar, pengembalian fungsi daerah aliran sungai atau DAS yang berkaitan erat dengan pembangunan perumahan-perumahan dan pemukiman warga dan melibatkan stakeholder terkait seperti PU, Perkim, dan perizinan itu Mbak, dan memberikan pengertian melalui kelurahan, kecamatan, sosialisasi ke masyarakat tentang kebijakan-kebijakan penanganan banjir yang ada di Kota Prabu Muli. Baik, kalau dari Pak Yanuar sendiri Pak, selaku Kepala BPBD Kabupaten Oku, untuk daerah Oku sendiri seperti apa dari pemerintah daerahnya Pak Yanuar? Baik, kalau dari pemerintah daerah kita belajar banyak dari apa yang barusan terjadi. Jadi dan ini juga kebetulan seiring dengan Perda tentang rencana umum tata ruang kita yang saat bersama kemudian merefresh lagi perdanya, dan momentum ini kita jadikan pembaharuan untuk mengkaji, mencermati apa bencana yang baru terjadi kemarin dengan diawali pemetaan ulang daerah rawan bencana melalui kajian risiko bencana yang kemudian ini nanti telah diadopsi oleh teman-teman dari PUPR untuk merapikan kembali, merefresh kembali dan menghasilkan perda yang lebih update berdasarkan kondisi yang kekinian, mana titik-titik yang menjadi sentra pemukiman
pemukiman, mana perindustrian, daerah yang rawan bencana dan lain sebagainya. Mhm. Dan kemudian ini juga menjadi sebuah pembaharuan merefresh tata kelola untuk perizinan, baik mulai dari pengaturannya sampai dengan pengawasannya. Dan kemudian saat bersamaan juga kami telah melihat bagaimana teman-teman dari yang membidangi infrastruktur telah melakukan upaya untuk pemulihan daerah-daerah resapan dan juga salah satu diantaranya menambah daerah-daerah resapan air berupa kolam-kolam retensi. Tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Virgo tadi kalau nggak salah ya, Ya, terima kasih atas apresiasinya bahwa pemerintah memang memiliki mandat kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tetapi tentu kesempatan ini juga kita menghimbau persis seperti disampaikan oleh Pak Virgo tadi, mari masyarakat juga memiliki rasa empati dan ya, kepedulian untuk mencermati pola hidup yang bijak untuk berteman dengan alam, untuk tidak berlaku sembrono dalam membuang sampah, menjaga parit, saluran air yang seperti disampaikan Mas Yono tadi, Prabu Muli, bahkan di mhm, Oku dan banyak daerah saluran-saluran air juga banyak dipengaruhi oleh kultur masyarakat yang sering kadang-kadang abai dalam menjaga saluran air. Walaupun pemerintah memang menjaga kewajibannya, tetapi jika masyarakat memiliki kearifan untuk sama-sama menjaga, mudah-mudahan tingkat bencana bisa kita redam dan bisa eliminir. Demikian, Mbak Dela. baik, kita coba terima telepon kembali. Pro 1, selamat pagi. Baik, nampaknya terputus ya. Untuk baik, Pro 1, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Siti Aisyah di Pangkalan Iya, Balai ya, Bu ya. iya betul Silakan Bu sekali, Mbak Siti Dela. Aisyah. Iya, selamat pagi. Ini mau tanya soal wisata sungai ini. Ya, silakan. Itu Arum Jeram yang ada di Ulu Ogan. Nah, ini gimana Pak kondisi sungainya sekarang? Ini sudah aman atau tidak nih kira-kira kondisi sungainya Mhm. yang ada di sana? Ya, Baik. demikian Mbak Dela, Ya, terima kasih. terima kasih Bu Siti Aisyah di Banyuasin. Mungkin Pak Yono boleh langsung ditanggapi Pak Yono untuk di Hulu Ogan tadi, Pak. Pak, ini ya di Belum kan di Kabupaten Oku. ya, Pak Yanuar, maaf Pak Di Yanuar, Kabupaten Oku. Maaf Pak Yono, silakan Pak Yanuar. Ya, alhamdulillah. Ibu apa tadi? Bu Siti Aisyah di Banyuasin. Ibu Siti Aisyah ya. Waduh, alhamdulillah apa Ibu Siti Aisyah ini orang Oku juga atau dari masyarakat sekitar, tapi berarti dari Banyuasin udah termonitor ya wisata kami yang juga menjadi Mhm. unggulan kami di wilayah Ulugan. Walaupun tadi kami sampaikan salah satu titik yang terus menjadi atensi khusus bagi kami, Ulugan, tetapi tentu di balik itu alam juga berlaku adil karena menyiapkan alam yang indah di situ. Ya, Jadi sangat-sangat ideal untuk alunkan. Kondisi terkini silakan main berkunjung ke Ulugan karena kondisi sampai sejauh ini alhamdulillah sangat sangat kondusif dan stabil, Bu Aisyah. Jadi aman ya. Walaupun kita mendiskusi ini seperti yang kita bahas pagi ini, mohon izin waktu sedikit, Mbak Dela, ya, silakan. Pak Suwanto juga. Ya. Terima kasih bahwa BMKG telah memberikan peringatan bahwa Oku sebetulnya masuk skala sedang atau medium untuk curah hujannya. Walaupun memang medium pun kita tidak underestimate, kita tetap tidak menganggap ringan, kita sikapi dengan standar-standar yang baku, tetapi seperti yang diingatkan oleh BMKG, tidak harus menjadi kecemasan bagi masyarakat, khususnya pada termin akhir ini, meskipun ada tema sentral kita akan ada beberapa hujan yang agak anomali dan beberapa hari, tapi insya Allah dengan pengamatan yang intens, aspal informasi yang juga intens dari BMKG, ini akan memberikan ketenangan kepada masyarakat. Kami akan terus mengawal, mendampingi masyarakat dan pelaku-pelaku usaha, pariwisata, dan sebagainya, untuk tetap beraktivitas secara normal. Baik. Pariwisata tetap berjalan dengan normal. Yang jelas, Pulau Ogan, Goa Putri, Goa Harimau, dan beberapa lokasi wisata lainnya, itu tetap bisa dinikmati, dan kami akan terus memberikan sajian-sajian informasi. Tentu salah satu sumber yang kita jadikan rujukan adalah peringatan BMKG. Mhm. Dan juga nanti kalau seandainya di closing, mohon izin untuk memberikan himbauan sedikit nanti Mbak Dila ya. Ya, boleh Itu Pak. pikiran untuk Bu Siti ya. Ya, Jadi aman intinya untuk baik. di wilayah Ulugan. Baik.
Baik, kita kembali ke Pak Siswanto. Pak Iya, Siswanto, mungkin makasih. yang disampaikan Pak Virgo tadi, kalau untuk di Kota Palembang, BMKG Palembang juga bekerja sama dengan pemerintah kota dan mungkin masyarakatnya sejauh ini seperti apa Pak Siswanto? Iya, tadi pertanyaan Pak Virgo dari Banyuasin ya Iya. terkait dengan peran serta maupun kontribusi BPBD, kemudian pemerintah daerah termasuk dengan BMKG ya. Ya, memang terkait dengan bencana hidrometeorologi yang barangkali akhir-akhir ini kita mendengar istilah bencana ekologi ya. Mhm. Nah, dari istilah hidrometeorologi tentunya ini adalah bencana yang semata-mata tidak hanya berpaku atau melihat faktor pentriggernya itu hanya dari sisi cuaca atau meteorologi, tetapi bagaimana melihat secara apa ya ekologi atau dari sisi alamnya, lingkungannya juga itu. Artinya meskipun berbicara banjir, banjir genangan, longsor maupun bencana hidrometeorologi lainnya, itu salah satunya adalah pemicunya adalah dari sisi dinamika atmosfer atau cuaca, tetapi lagi-lagi kita tidak bisa mengabaikan bagaimana daya dukung dari lingkungan maupun alam. Artinya itulah tadi setidaknya setelah adanya siklon tropis Senyar kemarin yang melanda di 3 provinsi, salah satunya Aceh, Sumut dan Sumatera Barat, setidaknya masyarakat sudah aware, sudah apa ya, sangat eh, familiar sekali dengan istilah bencana ekologi. Artinya ya Mhm. tadi lagi-lagi bercerita bencana ekologi, bahkan ini harus diperhatikan bagaimana daya dukung alam maupun lingkungannya. Meskipun memang ya pemicu salah satunya adalah faktor meteorologi tadi atau cuaca ya. Tentunya kami dari sisi tugas pokok BMKG ya tadi akan terus dan eh, selalu memberikan info perakiraan cuaca bahkan update-nya melalui beberapa kanal resmi kita, bahkan informasinya itu secara eh, cascading itu kita buat dari per 7 harian. Artinya informasi perakiraan cuaca di setiap daerah itu sudah akan kita suguhkan atau kita sampaikan hari ini sampai dengan 7 hari ke depan. Kemudian ada informasi per 3 harian, itulah yang kami suguhkan dengan informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Artinya untuk beberapa kawasan, beberapa wilayah di seluruh wilayah Indonesia, khusus untuk yang di Sumatera Selatan itu menjadi tanggung jawab kami, itu juga akan kami sediakan atau kami berikan informasi peringatan dini. Seperti yang tema hari ini adalah salah satunya adalah informasi yang kita sampaikan peringatan dini per 3 harian. Mhm. Kemudian nantinya juga akan kita breakdown kembali berupa informasi nowcasting, artinya perakiraan eh, apa ya early warningnya per 3 jaman. Apakah memang di beberapa kawasan, beberapa wilayah yang ada di Sumatera Selatan dengan bantuan data dari radar cuaca, citra satelit itu beberapa kawasan yang memang sudah tumbuh atau sudah ada potensi awan-awan hujan yang barangkali berdampak kepada bencana hidrometeorologi itu biasanya langsung kita berikan informasi peringatan dininya. Itu yang barangkali secara peran pemerintah, karena kami juga bagian dari pemerintah sesuai dengan tupoksi kami yaitu memberikan layanan informasi khususnya adalah informasi perakiraan cuaca. Barangkali itu Mbak. Baik Pak, ini ada WhatsApp, mungkin kita WhatsApp terakhir ya karena mengingat waktu juga sangat terbatas. Dari ini nggak ada nama ya dari di Palembang Ya, untuk Pak Siswanto. Pak ya, Siswanto, ini yang beberapa hari yang lalu kita sempat merasakan gempa ya, yang titik fokusnya yang berada di daerah oke. Oki. Ya, Nah, ini kan terjadi di dini hari Pak. ya, Bagaimana BMKG ini memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang gempa tersebut? betul. Iya, terima kasih pertanyaannya Bapak atau Ibu tadi tidak disampaikan Iya. ya. Khususnya adalah terkait dengan informasi kegempaan ya. Mhm. BMKG ya kalau untuk di kami memang tugas pokoknya tentang cuaca, tapi secara keseluruhan informasi kegempaan itu juga tersajikan di beberapa media platform kami. Mhm. Barangkali untuk Bapak atau Ibu atau masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Sumatera Selatan barangkali, itu bisa mendapatkan informasinya, barangkali cukup dengan tadi ada beberapa media yang kami sediakan itu yang
secara otomatis nanti akan menyediakan update informasi khususnya untuk gempa bumi. Bisa melalui aplikasi Play Store kita tadi yang info BMKG, di situ sudah ada informasi yang menyediakan update informasi untuk parameter gempa bumi, misalkan kekuatannya atau magnitudonya itu berapa skala Richter, kemudian origin time-nya atau kejadiannya itu di jam berapa. Kebetulan kemarin yang di Oki itu kekuatannya 4,4 skala Richter, kemudian terjadi sekitar subuh ya, dini hari memang. Kemudian barangkali ada parameter hiposenternya. Hipocenter itu adalah pusat gempa bumi yang berada di dalam perut bumi, artinya berapa kedalamannya. Kalau tidak salah kemarin sekitar 20 kilo atau berapa, artinya ini termasuk gempa dangkal. Kemudian barangkali ada parameter satu lagi adalah episenternya. Epicenter adalah diwakili dengan titik lintang bujur, artinya berada di mana sih di representasi di permukaan buminya itu di titik mana, ada di lintang bujur berapa, artinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu atau masyarakat yang ingin mendapatkan informasi itu bisa melalui aplikasi web kita atau aplikasi Play Store kita. Di situ akan tersedia baik informasi meteorologi atau cuaca, klimatologi termasuk kegempaan. Terupdate juga ya Pak ya? Siap, ya. Baik, kita kembali ke PLT Kepala BPBD Kota Prabu Muli, Pak Sriono, karena mengingat waktu bisa memberikan himbauan juga nih Pak untuk pendengar kita yang ada di Prabu Muli. Silakan Pak Yono. Siap, terima kasih Mbak. Ini saja Mbak, ini himbauan untuk warga Kota Prabu Muli. Mari kita tingkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim dengan tidak membuang sampah di sungai atau drainase agar aliran tetap terjaga lancar. Bencana memang tidak bisa kita hindari, namun dengan kita menjaga lingkungan dan peduli, kita bisa mendeteksi dampaknya terhadap kita sendiri. Kita tersiaga, jaga kesehatan, dan segera lapor kondisi darurat kepada petugas BPBD di beberapa kecamatan yang ada di Kota Prabu Muli. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kepala BPBD Kabupaten Oku, Pak Yanuar. Silakan Pak Yanuar untuk memberikan himbauan atau juga mitigasi kepada pendengar kita. Silakan. Baik, Mbak Adela, pemirsa pendengar RRI, khususnya pertama, masyarakat mari untuk tetap tenang untuk menyikapi situasi hidrometeorologi saat ini. Musim penghujan resmi dari baik dari BMKG maupun dari BPBD maupun dari kanal-kanal resmi lainnya, karena kadang sering dibumbui, ditambah-tambah atau di kemasan yang lainnya malah menimbulkan kecemasan. Jadi mari gunakan kanal-kanal resmi yang ada dari BMKG, BPBD maupun dari kanal resmi lainnya agar untuk di Kabupaten Oku mari sama masyarakat untuk mengakses secara terbuka, secara luas, secara real time, kemudian dan adalah user BPBD Oku dengan password 123. Dan kami juga membuat rumah sakit untuk menjaga alat pengukur prediksi ketinggian air milik BPBD, alat pemantau cuaca milik BMKG, dari milik BPDAS dan lain sebagainya untuk tidak diganggu, dirusak atau dicuri. Karena ini menyangkut jiwa dan barang-barang